hujanan terus luntur, jadinya balik ke warna asal. Kebetulan saya kemarin sempat merah lagi, tapi 2 hari yang lalu saya harus berperan jadi tukang cuci, jadi terpaksa rambut merahnya dipangkas. Saya sebenarnya nggak mau orasi, nggak mau ngomong, saya kesini malah sebenarnya pengen nonton, tapi kemudian diintimidasi oleh panitia, terutama begitu lihat ketua panitianya, saya nggak berani menolak, takut saya. Wih, rupanya kayak ngono ya, kawani aku. Saya sebenarnya awalnya nih agak bingung, kenapa saya disuruh orasi budaya? Iki salah be. Saya merasa tidak pas untuk melakukan orasi budaya. Lawong saya ini dibilang penggiat budaya juga, berkesenian juga baru kembali ke ranah teater juga baru beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya saya udah lama nggak main, baru belakangan ini. Bikin puisi juga kalau dipaksa sama orang. Ada acara haul Gus Dur, Mbak tolong bikin puisi, ya wes saya baru bikin. Kalau nggak begitu saya nggak bikin. Jadi saya agak bingung kenapa saya disuruh orasi. Curiga saya sebenarnya yang diinginkan itu, yang paling pas itu sebenarnya memberikan orasi adalah Abdurrahman Wahid. Tapi berhubung orangnya udah nggak ada, terus mereka ini kayaknya panitia ini terus kemudian nyari-nyari lagi namanya mirip, ada Wahid-Wahidnya juga belakangnya. Ya wis mirip Siti wis gak popo gitu. Jadi itu sebabnya menurut saya tidak akan orasi malam ini. Saya hanya mau cerita aja. Perkenalkan, nama saya Inayah Wulandari Wahid, lulusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Selalu diketawain orang kalau ditanya dulu kuliahnya jurusan apa. Setiap kali saya bilang saya jurusan Sastra Indonesia, mereka selalu ketawa. Dialognya kurang lebih seperti ini. Mbak Inayah, sekarang kuliah di mana? Oh, saya di UI. Wah, hebat. Ambil apa? Hukum ya? Ekonomi ya? Enggak, sastra. Sastra apa? Jepang ya? Inggris ya? Enggak, Indonesia. Oh, Indonesia. Kenapa nggak bisa bahasa Indonesia ya? Kemudian mereka berpikir bahwa sastra Indonesia hanya soal berbahasa Indonesia. Kata-kata hanya soal urusan omong-omong, cakap-cakap. Nggak pernah sadar bahwa dunia ini dibangun dari idea-idea yang muncul karena kata-kata. Dan ini yang terjadi. Mungkin yang saya bicarakan gak akan banyak jauh berbeda dengan apa yang tadi dibicarakan sama sama Cak Monyong. Saya maklum ketika banyak orang yang kemudian selalu ketawa setiap kali, setengah menyepelekan, setengah memandang sebelah mata setiap kali saya bilang saya lulusan Sastra Indonesia. Kerjaannya ngapain aja? Ya banyak, kami belajar puisi, belajar sastra, belajar drama, dan segala macam. Emang ada duitnya? Pertanyaan yang muncul kemudian selalu seperti itu. Tapi saya maklum. Saya merasa ya udah, wong saya lahir di zaman sekarang kok. Saya maklum aja, wong saya ini lahirnya besarnya di era akhir 90-an, 2000-an, era masa kini, di mana kegiatan membaca itu artinya adalah buka gadget dan lihat updatean status teman di sosial media. Saya maklum kenapa mereka ketawa setiap kali saya bilang saya lulusan Sastra Indonesia, karena saya berada di zaman di mana menteri kebudayaannya adalah produser-produser sinetron, karena mereka yang membimbing kemana kami anak-anak mudanya harus berpikir. Saya maklum kenapa mereka berpikir seperti itu, karena saya berada di zaman di mana duta kebudayaannya
artis-artis yang selalu eksis di sosial media, yang saya sendiri nggak tahu karyanya apa, tapi yang penting setiap hari posting foto di Instagram sambil pose di depan mobil mewah atau di depan pesawat jet pribadi sambil nempel tas Hermes seharga 950 juta. Saya maklum kenapa mereka berpikir bahwa sastra Indonesia nggak penting. Karena saya hidup di zaman di mana anak-anak mudanya bilang, buat apa saya membaca? Saya nggak punya waktu sebanyak itu. Ini dialog nyata seseorang yang ngomong sama saya, bahkan di Jawa Timur. Salah satu teman saya di Jawa Timur bilang, untuk apa saya baca? Saya bahkan gak punya waktu untuk membaca. Setiap hari saya punya banyak tagihan yang harus dilunasi, dan saya masih harus membeli barang-barang bermerek supaya identitas saya sebagai manusia tetap dianggap ada. Dan ini yang terjadi, dan inilah generasi kami, generasi di bawah saya. Kenapa bisa begitu? Kecewa, sedih, malu, itu pertanyaan buat kita semua. Ketika teman saya bilang ke saya nggak punya waktu untuk membaca. Saya harus kerja sampai rumah malam, saya kecapean. Satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah menyalakan remote TV dan menonton apapun yang ada di situ. Lalu saya bilang, selamat, Anda baru saja lulus dari program pembodohan masyarakat yang dibangun oleh penguasa-penguasa negara kita. Saya nggak percaya ada yang namanya orang bodoh. Saya nggak percaya ada yang namanya orang lemah. Tapi saya percaya bahwa masyarakat kita bertahun-tahun, puluhan tahun dibuat bodoh dan dilemahkan. Salah satu caranya adalah dengan mengkerdilkan, dengan mereduksi, memangkas, memapras apa yang kita sebut dengan budaya. Budaya cuma dipangkas habis-habisan dan dijadikan industri kreatif saja. Seni cuma soal hiburan dan tontonan. Suara bising di telinga, artifisial, nggak ada penghayatan. Dijual ke mancanegara, ya lumayanlah buat pelengkap pariwisata. Syukur-syukur kalau misalnya dikirim ke mancanegara dapat bonus judul artis international, dianggap mengharumkan nama bangsa. Saya sendiri bingung maksudnya dianggap mengharumkan nama bangsa apa? Apa sebelumnya bangsanya baunya apek apa gimana? Saya nggak mengerti. Budaya cuman dipotong jadi bentuk fisik semata. Tari-tarian, bunyi-bunyian, nyanyi-nyanyian, artefak-artefak, itu semua bukan budaya, itu semua produk budaya. Tapi bagaimana dengan budaya? Bagaimana dengan integritas kita? Itu baru budaya. Bagaimana dengan identitas kita sebagai sebuah bangsa? Itu baru budaya. Tapi itu nggak pernah dibicarakan oleh pemerintah. Ngomongnya revolusi mental. Kalau memang revolusi mental, maka seniman harus berada di garda yang paling depan. Tapi nggak pernah, kenyataannya tidak seperti itu. Saya ketawa sambil menyetujui sepenuh hati ketika seorang budayawan pada Haul Gus Dur waktu itu bilang, dosa paling besar dari penguasa lampau negara ini, kejahatan paling besar yang dilakukan oleh penguasa negeri ini, itu adalah memangkas imajinasi masyarakatnya.
imajinasi kita dipotong habis-habisan, dianggap subversif, harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan begitulah kita diberi program pembodohan yang nyata. Tanpa kita sadar, kita telan mentah-mentah. Imajinasi kita potong, dan kita bahkan tidak mampu membayangkan jauh ke depan memiliki visi untuk negara ini. Karena visi kita selalu dipangkas, selalu dipotong. Itu adalah kejahatan yang paling besar. Pemimpin seharusnya menyadari, pemimpin bukanlah pemberi solusi atas setiap masalah, tapi pemimpin yang baik, saya sangat percaya, adalah orang-orang yang mampu memberikan ruang, mampu memberikan dorongan masyarakatnya untuk bisa keluar dari imajinasinya dan menciptakan idea-idea, menciptakan solusi-solusi bagi masalahnya sendiri. Dan itu buat saya adalah pemimpin yang terbaik. Tapi sayangnya sekali lagi pemimpin kita dengan tenangnya bilang, oh kesenian, budaya itu cuma soal produk aja, tanpa pernah menyadari apa fungsi asli, apa kekuatan paling besar dari seni, apa kekuatan paling besar dari budaya. Budaya adalah soal proses transformasi nilai, bukan harga. Budaya adalah hal yang paling vital dan fundamental. Kenapa? Karena budaya adalah apa yang kita sebut dengan membangun dan membangunkan. Budaya adalah membangun dari sebuah kesadaran, dan kesenian adalah ujung tombaknya. Budaya adalah soal identitas kita sebagai orang Indonesia. Saya ingat betul, Gus Dur itu adalah orang yang paling gak banyak ngasih nasihat ke anak-anaknya. Salah satu hal yang paling saya suka dari ayah saya, karena gak pernah ngasih nasihat. Tapi ada satu hal, seni itu sangat dekat dengan Gus Dur. Gus Dur adalah orang yang sangat mencintai seni. Bahkan dulu sampai pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta. Bahkan digelari budayawan. Saya sebenarnya lebih bangga punya ayah Gus Dur sebagai budayawan daripada sebagai presiden. Presiden banyak musuhnya. Saya ingat banyak orang yang kemudian berpikir mengetahui bahwa Gus Dur itu suka mendengarkan musik klasik, Gus Dur itu suka mendengarkan buku-buku luar negeri. Tapi yang banyak orang nggak tahu, Gus Dur itu suka sekali mendengarkan dangdut. Gus Dur suka mendengarkan dangdut. Bahkan kadang-kadang kalau lagi mendengarkan dangdut di mobil, radio dangdut gitu ya, terus ini penyiarnya ngomong aja, itu Gus Dur nelpon ke penyiarnya, jangan ngomong aja, mana musiknya? Karena Gus Dur cinta dangdut. Suatu hari Gus Dur bilang pada saya, ini salah satu nasihat yang Gus Dur berikan. Dia bilang, awakmu itu mesti ngomongno dangdut akeh-akeh. Loh, kenapa Pak? Saya bilang, karena dari situ kamu bisa tahu siapa masyarakatmu sebenarnya. Itulah suara mereka yang asli, itulah suara mereka yang otentik, itulah identitas kita. Dulu saya malu kalau ada orang bilang, kalau ada orang tahu saya suka dangdut. Sekarang saya dengan bangga bilang, ya, itu identitas saya sebagai orang Indonesia. Dangdut adalah bagiannya. Ketika semua orang ketawa,
Saya masuk sastra Indonesia berbeda dengan Gus Dur. Begitu saya bilang, Pak, saya lulus masuk ke sastra Indonesia, maka yang dilakukan Gus Dur pertama kali adalah mengeluarkan daftar buku-buku apa saja yang harus dibaca. Karena Gus Dur sangat percaya sastra lah yang membawa kesadaran kepada kita. Buku yang membawa pedoman nilai-nilai pada kita itu adalah sastra, dan sastrawan dan seniman lah yang kemudian membawanya. Mereka berada di ujung terdepan pembangunan kesadaran bangsa kita, sehingga sedih rasanya kalau kemudian harus dipapas lagi dan lagi. Saya tahun 2013 pergi ke Jepang. Waktu saya ke Tokyo, diajak oleh sebuah grup kelompok Buddha di sana yang bernama Soka Gakkai. Pimpinannya bernama Daisaku Ikeda. Salah satu impiannya Daisaku Ikeda ini adalah membangun perdamaian di seluruh dunia. Sehingga kemudian Daisaku Ikeda ini melakukan diskusi, pembicaraan kepada banyak tokoh di seluruh dunia. Mungkin Bapak Kojeng tahu, masih sih saya yakin Bapak Kojeng tahu. Salah satu yang dilakukan oleh Daisaku Ikeda untuk mewujudkan cita-citanya membangun perdamaian dunia adalah membuat museum musik. Kami ke sana. Bahkan di sana ada piano yang dulu pernah digunakan oleh Mozart. Seluruh alat musik di seluruh dunia ada di situ. Saya bingung.